Amsal 22 ayat 14, mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam, orang yang dimurkai Allah akan terperosok ke dalamnya. Di dalam terjemahan lain saya bacakan bagi kita. Mulut seorang pelacur adalah perangkap yang berbahaya. Orang-orang yang kena murka Allah terjerumus ke dalamnya. Dosa pelacuran adalah jerat, dan Tuhan sangat marah terhadap orang yang jatuh ke dalamnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Amsal, dari Amsal 5:6, pasal 5, 6, dan 7, ya, itu berbicara tentang bagaimana memberikan kita peringatan waspada terhadap dosa, yaitu persinahan, pelacuran, ya, percabulan. Artinya bahwa dosa ini, semua dosa tetap dosa, tapi ada satu perhatian khusus yang Tuhan berikan terhadap dosa persinahan. Di dalam Amsal pasal 7 ayat 24-27 mengingatkan, oleh sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataanku. Janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang yang gugur ditewaskannya, sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruang-ruang maut. Orang yang terjebak di dalam dosa persinahan, Bapak Ibu Saudara, atau pelacuran atau percabulan, Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat bahwa hal itu akan merusak dirinya sendiri dan bahkan akan memberikan kerusakan yang besar. Betul Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, orang kalau mencuri, konsekuensinya itu dia akan terima untuk dirinya sendiri, dia jalani hukuman, ya. Orang pakai narkoba atau mungkin orang kecanduan alkohol, dia merusak dirinya sendiri. Tapi coba Bapak Ibu Saudara lihat, kalau ayah atau ibu yang terjebak di dalam persinahan, percabulan, ibaratnya iblis tidak kerja berat. Dia hanya dengan satu dosa, dia bisa merusak satu rumah tangga yang dimana anak-anaknya mungkin tidak akan bertumbuh dalam pendidikan yang benar, ya. Anak-anaknya juga akan kehilangan figur dan keteladanan. Karena itu kita lihat bersama bahwa Tuhan sangat serius, ya. Setiap dosa itu memang dosa Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan memberikan perhatian khusus kepada persinahan dan percabulan. Bahkan Amsal berkata bahwa orang yang dimurkai Allah, seolah-olah Allah membiarkan dia tertipu, dia terjebak di dalam dosa persinahan tersebut. Karena itu, marilah Bapak Ibu Saudara kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan, sehingga jangan sampai kita korbankan istri atau suami, anak-anak kita yang pada akhirnya masa depan hancur karena mereka kehilangan kasih sayang, mereka kehilangan keteladanan. Jangan biarkan hidupmu terjebak dalam perilaku seks bebas, ya, karena itu akan merusak banyak hal, ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan sehingga kita diberikan kekuatan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menghadapi godaan dosa ini, maupun yang mungkin sedang terjebak dalam dosa LGBT. Anda hanya bisa melawan dosa-dosa persinahan, dosa-dosa penyimpangan seksual ini dengan apa Bapak Ibu Saudara? Saya baca firman Tuhan. Ini yang dikatakan firman Tuhan, Amsal pasal 7 ayat 2-5. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu, tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Perkataan orang yang lagi dikuasai oleh spirit persinahan, percabulan, perkataannya itu pasti licin, mulus, ya kan? Perkataannya itu kelihatannya menjanjikan, sehingga ada orang yang, seorang wanita juga bisa pada akhirnya menjadi bodoh, ya, ketika dia percaya seorang pria yang sudah beristri, ya, dia katakan bahwa saya akan pisahkan istri saya dan saya akan setia dengan kamu. Kenapa wanita bisa begitu percaya dengan mudah perkataan suami orang? Karena memang spirit persinahan itu, ya, membuat baik laki-laki atau perempuan akan, orang bilang dia perkataan minyak, ya. Kalau Amsal bilang licin perkataannya, kalau orang sekarang dia minyak itu, dia punya perkataan tuh kecap, manis semua, ya. Tapi Alkitab bilang justru akan menghancurkan. Tadi dalam Amsal pasal 7 kalau kita perhatikan yang sudah saya bacakan Bapak Ibu Saudara, bahwa dosa ini telah menghancurkan bahkan orang-orang besar. Dan kita tahu bersama ada Simpson, ada Daud, ada Salomo. Mereka bisa mengalami kejatuhan, bahkan mereka hancur hidup mereka hanya karena dosa ini. Karena itu berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ya.
hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Kalau engkau mengasihi pasanganmu, suami, istrimu, dan anak-anakmu, janganlah engkau biarkan dirimu dikuasai oleh dosa perzinahan. Firman Tuhan memberikan kita pesan jelas untuk menghadapi dosa ini. Maka engkau harus baca, renungkan firman Tuhan. Engkau harus menjadikan hikmat itu seperti saudaramu, ya, kebijaksanaan itu. Nah, Alkitab mencatat bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan adalah orang-orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dia akan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk dapat melawan atau menepis ketika ada godaan-godaan ini. Godaan itu tentu akan datang, Bapak Ibu Saudara. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Hanya orang-orang yang baca, renungkan firman Tuhan, maka dia akan diberikan kekuatan. Dalam setiap tindakan, keputusan yang kita buat, pikirkan matang-matang. Bandingkan itu semua sesuai tidak dengan firman Tuhan. Kalau yang tidak sesuai, dilarang oleh firman Tuhan, jangan kita lakukan. Tapi kalau sesuatu yang baik, yang diperbolehkan oleh firman Tuhan, mari kita lakukan. Karena itu pasti akan, Bapak Ibu Saudara, menjadi berkat bagi sesama kita. Dan kehidupan kita menjadi kesaksian untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.